Kegiatan awal absensi kehadiran siswa. Ahmad Jumat Tatan, Ahmad Lajuardi, Aksan Ilyas Ramadan, Ahmad Algerifullah, Aksan Al-Ghifari, Bayu Enda Saputra, Daniel Suradi Al-Fawad, Hafizuddin Abbas, Hafiz Ardian Syah, Ibn Sabil, Sintia Malumuddin, Imam Ahmad Hussein, Jalbi Rizki Pratama, Joefat, Adrian Beliau, Majdi Labib, Bagian 1. Muhammad Ilman Sakit, Muhammad Habib Albi Al-Faro, Muhammad Al-Fariski, Muhammad Azra Al-Farisi, Muhammad Azmi, Muhammad Faisal Sari Safar, Muhammad Nasri, Muhammad Mirza, Muhammad Mumtaz Hilmi, Rizky Pak Reza, Syadat Faik Syah Reza, Muhammad Zain kartunya nggak ada. Kegiatan inti, penjelasan materi. Ini berapa? 3 tambahin angka 2. Kalau sisinya 5 cm berarti sisi miringnya 5 akan 2. Kalau misalkan sisi aslinya itu 7 cm berarti sisi miringnya itu akan 2. Tuh. Dan lanjut. Kelihatan? Bisa nggak katanya? Ini ada jenis segitiga. Pengertian segitiga adalah poligon 3 sisi. Ya, nama lainnya adalah trigon. Kalau persegi ya? Forgon gitu. Forgon. Jadi catat ini aja. Yang segitiga sampai ke trigon. Jadi kalau misalkan ditanya apa itu trigon, jawabannya trigon adalah segitiga. Nah ini buat pengetahuan umum aja. Berdasarkan sudut. Ini namanya segitiga lancip. Semua sudut kurang dari 90 derajat. Ya, berarti ini nggak masuk ke segitiga siku-siku. Kemudian yang kedua, ini dinamain segitiga tumpul karena ada satu segitiga yang sudutnya lebih dari 90 derajat. Contohnya yang bilang bawah, yang dari bawah naik ke atas. Nah, sudutnya di situ. Itu lebih dari 90 derajat. Itu juga bukan termasuk dari segitiga siku-siku. Ya, karena salah satu sudutnya nggak ada yang 90 derajat. Kemudian segitiga yang ketiga, ini ada segitiga siku-siku sama kaki. Nah, di sebelah siku-siku berarti salah satu sudutnya ada yang 90 derajat besarnya. Terus segitiga selanjutnya, ada namanya siku-siku sembarang. Segitiga sembarang, satu sudut 90 derajat. Ini model hampir sama. Ya, yang biasa kita pakai buat teorema Pythagoras. Dia masuk ke kategori segitiga siku-siku. Kemudian selanjutnya ada segitiga sama sisi, yang semua sisinya sama panjangnya. Dia nggak masuk ke pembahasan kita yang sekarang, karena nggak masuk ke segitiga siku-siku dia. Terus selanjutnya ada segitiga sama kaki. 2 sisi dan 2 sudut besarnya sama. Yang sebelah kiri sama yang sebelah kanan tuh. Itu besar sudutnya sama, terus sisinya juga sama panjangnya. Kemudian yang terakhir ada namanya segitiga sembarang. Ini semua sisi dan semua sudutnya berbeda. Jadi mau sudut yang paling ujung, yang paling atas atau yang paling bawah ke kanan, itu beda semua. Itu disebut segitiga. Kalau misalkan ditanya mana yang merupakan jangkar segitiga tumpul harus tahu. Mana yang merupakan segitiga sama sisi harus tahu. Ya selanjutnya. Contoh soal segitiga siku-siku sama kaki. Sabar, saya dulu. Tadi kan soal. Ini baca saja. Segitiga siku-siku sama kaki dengan panjang sisi siku-sikunya 7 cm. Hitung sisi miringnya. Gampang, berarti tinggal 7 tambahin akar 2 di belakangnya. 7 berarti jadinya 7 akar 2. Kalau di sini 9 berarti di sininya 9 akar 2. Itu cara gampang hitung garis miring atau sisi miring pada segitiga siku-siku yang sama kaki. Selanjutnya kita masuk ke segitiga yang kedua. Segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat kirinya. Segitiga
segitiga ini sudutnya 30, 60, sama 90. Ini bentukannya hampir sama kayak segitiga yang biasa kita pakai buat triple Pythagoras. Di sini ada perbandingan sisinya ya, perbandingan panjangnya buat triple Pythagoras. Nah, itu kan kurang lebih ya 3 itu berarti juga bisa. Cara ngitungnya, sisi depan sudut 30 derajat sama dengan setengah kali sisi miring. Ini buat cara ngitungnya ini ya, dari A ke B, karena sisi miringnya 10 cm. Nah, cara ngitung ininya gimana? Tuh, langsung masukin rumusnya aja, berarti setengah kali apa tuh, sisi miring. Sisi miringnya 10 cm, berarti apa namanya? Sisi datar lah ya, sisi tegak sama dengan setengah dikali 10. 1 dikali 10 bagi 2 5. Berarti panjang garis dari A ke B ini 5 cm. Betul. Kemudian cara yang ini C ke B, rumusnya setengah akar 3 kali sisi miring. Setengah akar 3 dikali sisi miring. Sisi miringnya dari 10, berarti setengah akar 3 dikali 10. Hitungnya hampir sama sebenarnya. 1 dikali 10 dibagi 2 5. Akar 3 nggak bisa dihitung ya, karena nggak ada temennya. Jadi dia langsung masukin kemari. Ini jawabannya 5 akar 3 cm. Berarti jawaban dari sini ke sini itu 5 akar 3 cm. Gitu. Contoh lagi misalkan. Nah, kalau ditanya mana sisi depan sudut 30 derajat, cari aja 30 derajat berarti kan lebih kecil dari 60 dari 90. Cari sudutnya yang paling kecil. Nah, karena sebelah sini 30 derajat. Nah, berarti garis yang ada di depan sudut 30 derajat, garisnya ini. Kita tandain O P I. Berarti sekarang kalau misalkan ditanya sisi depan sudut 60 derajat, berarti sudut 60 derajat ada di sebelah sini. Sisi depannya berarti ini dari O ke Q atau kebalikannya. Sekarang misalkan sisi miringnya 20 cm. Coba guys, cari panjang PQ-nya. Ya, lihat aja. Yang ditanya garis yang di depan sudut berapa? Sisi depan sudut 30 derajat, berarti yang ini kan. Nah, sekarang kalau misalkan dicari yang ini, pakai rumusnya yang mana? Itu setengah dikali sisi miring. Coba sekarang masukin. Ini sisi miringnya udah ketahuan 20 cm. Terus ya, dan tentu satu orang buat ngerjain yang IO. Maju.
Awas, garis 6. Sekarang cari garis IO. Ini sisi yang ada di depan sudut 60 derajat. Tuh, lihat bisa. Ya bebas mana aja ngerjain. Tunjuk satu orang buat ngerjain soal nomor 1. Coba siapa aja lempar. Sampai ini orangnya. Pertanyaannya cari panjang AB atau CA. Baru lagi. Coba lihat tangannya. Ini segitiga yang pertama, yang 45 sama 90 derajat. Bagian 2 penjelasan materi. Gitu. Nah, cara ngitung garis miring yang ada di sini. Kalau di sini 70, berarti panjang sini 70 dikali 2 sama dengan 140 cm. Kalau ditanya mana sisi depan sudut 60, jadi sini letak sudut 60-nya sisi depanan. Seperti ini. CA. Gitu. Lanjut. Sampai sini ada pertanyaan? Buat dua materi tadi. Kalau nggak ada, sekarang ngomongin diagonal bidang pada urut dan kolom. Langsung dikejar aja semuanya. Ada dua, ada diagonal bidang, ada diagonal ruang nanti. Garis diagonal pada bidang sisi. Kemarin yang ikut lomba menggambar siapa? 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 Orang mana? Gambar yang mana? Di sebelah sana jangan kelihatan ini. Selanjutnya, jika panjang sisi kubus sama dengan A, maka diagonal bidangnya A akar 2 atau sisi akar 2. Kubus mana sih? Kubus ya? Sini sisi bawahnya kayak 1, 2, 3, 4, 5. Terus kan segi apa? Segi 4 kali 5.
Kemarin mau menggambar sendiri apa berdua? Hah? Sendiri. Gak usah perfect lah, yang penting kelihatan bentuk ininya. Masa bisa lo ikut lomba menggambar tapi suruh bungkus? Gak bisa. Ya, boleh. Lumayan. Sekarang ngomongin bungkus dulu. Diagonal bidang, nah yang langsung sama diagonal bidang. Ini kan persegi 4 ya? Anggaplah persegi 4. Ya walaupun dia terlalu simetris banget. Nah, yang dinamain sama diagonal bidang, garis dari sini ke sini. Misalkan kelas yang sebelah sono, gampangnya deh kelas yang sebelah sono itu kan bentuknya persegi tuh, anggap persegi. Nah, yang dinamain sama diagonal bidang itu garis yang paling ujung bawah ke sebelah sini. Itu sebutnya diagonal bidangnya. Kalau misalkan di papan tulis, berarti dari paling bawah sini ke paling atas itu yang disebut sama diagonal bidang. Nah, di sini rumusnya, jika panjang sisi kubus itu sama dengan A, maka diagonal bidangnya tinggal tambahin akar 2. Misalkan dikasih huruf A, B, C, D. Nah, sisinya namanya persegi, berarti semua sisinya sama, gitu ya. Kalau di sini 4, berarti sini 4, sini 4, sini juga 4. Tuh, kalau sini 5, semuanya 5. Kalau 6, semuanya 6. Nah, sekarang hitung diagonalnya. Jadi dari kemari nih. Ini yang disebut sama diagonal bidang. Cara hitungnya gimana? Dia bilang tinggal tambahin akar 2 belakangnya. Sisinya kita tulis, sisinya 4, belakangnya tinggal tambahin akar 2. Udah selesai.